Hi FLC family, happy Sunday and welcome to church. Saya juga mau menyapa bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Fanya, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Forward Living Women Fellowship akan kembali diadakan pada hari Jumat 7 Februari jam 10.30 pagi di House of Prayer, Jakarta Selatan. All ladies, don't forget to invite your friends karena Women Fellowship berfokus pada komunitas dan hubungan yang nyata dan juga kompak. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa. Atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat Anda lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan pelayanan gereja, Anda dapat mengunjungi Home Lounge atau Anda dapat menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau dapat terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang sedang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Saat ini, mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom jemaat Tuhan. Sebelumnya FLC menyambut hangat untuk semua jemaat Tuhan. Mungkin ada yang baru pertama kali masuk ke gereja untuk FLC. Kami ucapkan terima kasih dan kami sambut hangat. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa ngobrol bareng, ada di halaman belakang. Kita bisa bercerita, saling berdoa mungkin untuk kehidupan kita. Dan saya juga berterima kasih untuk semua jemaat Tuhan. Mungkin yang sudah setiap minggu datang setia beribadah. Dan terutama untuk jemaat Tuhan yang sudah on time datang. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya BK. Saya beribadah di FLC sejak sudah cukup lama dari 2014. Puji Tuhan diberikan jodoh di sini juga, ketemu dengan suami saya. Sampai akhirnya kita dikaruniakan 2 orang putra, Jacob dan Caleb yang saat ini sedang ada di Sunday School sebelakang. Puji Tuhan di tahun ini kita sudah menjalani pernikahan sampai di tahun ke-10. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Sedikit testimoni mungkin tentang kehidupan saya. Kalau bicara tentang kebaikan Tuhan memang gak ada habis-habisnya. Tapi yang mau saya ceritakan di sini mungkin sedikit relate sama kita punya tema di bulan ini. Mungkin sudah pernah diceritakan juga sebagai kesaksian. Kita mendapatkan anak di tahun
kelima. Jadi kita di umur 10 tahun ini kita baru menerima anak itu di tahun kelima. Jadi saat itu kita bertanya kepada Tuhan, ikut pelayanan, ikut Tuhan, percaya Tuhan. Tapi Tuhan jawab doa kita itu di tahun yang kelima baru kita dikasih Jacob. Tapi yang saya mau ceritakan bukan ke Jacobnya, cara kita dikasih Tuhan. Tapi lebih kepada bagaimana gereja ini membantu saya, terutama Passion tepatnya. Ketika Jacob lahir di hari kedua, Tuhan izinkan dia masuk NICU. Jadi di hari kedua Jacob dinyatakan gagal nafas. Jadi dia harus masuk ke NICU. Jadi di NICU itu kita melihat gimana Jacob harus dioperasi untuk melihat jantung, paru-paru dan yang lainnya yang menyebabkan dia gagal nafas. Pada saat itu yang membuat saya sempat down adalah Tuhan, baru sehari saya pegang ini bayi dari penantian lama. Tapi kenapa Tuhan izinkan ambil lagi di hari yang kedua bayi merah ini. Dan saya harus lihat dia di ruangan NICU dengan segala macam banyaknya selang dan apapun bentuknya itu gitu. Sampai Tuhan izinkan dia harus menjalani sampai hari ke-45 baru kita nyatakan pulang. Di saat itu saya gak mau bohong kalau saya mempertanyakan Tuhan. Tuhan maunya apa kepada saya? Kenapa Tuhan izinkan saya? Tapi yang menjadi blessing buat saya adalah saya ada di gereja lokal ini yang membantu saya bukan hanya doa, tapi ada bersama saya menjalaninya. Passion yang membantu saya tidak hanya mengingatkan untuk percaya Tuhan lagi, tapi bahwa tetaplah berpegang, percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Sampai pada level saya bilang sama Tuhan ya udah, kalau Tuhan kasih, Tuhan mau ambil juga silahkan. Sampai level itu saya percaya kepada Tuhan dan itu bukan karena kuat gagah, tapi benar karena Tuhan dan Tuhan izinkan. Sampai akhirnya Tuhan juga kasih anak yang kedua pun saat itu berpikir Tuhan satu aja itu udah more enough banget blessing buat kita. Tapi Tuhan kasih lagi adiknya Caleb yang membantu menjalani penantian ini. Itu mungkin yang bisa membuat saya mengencourage hidup saya tepatnya. Dan semoga berkat ini juga mengencourage teman jemaat sekalian yang mungkin juga masih menanti ataupun masih menunggu janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita itu setia. Dan Tuhan itu membantu kita melalui siapapun dimanapun. Itu mungkin sedikit testimoni dari saya. Dan sebelum kita beribadah, izinkan kita untuk saling berdoa. Kita undang jemaat Tuhan untuk tundukkan kepala. Kita serahkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu sangat baik. Terima kasih Tuhan kalau kami ada di tempat ini dengan secara sengaja memberi hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan urapi kami Bapa, setiap anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Tuhan pakai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Biarlah pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum untuk Tuhan. Diberkati semua volunteer yang mengambil bagian apapun dari dalam tempat ini ataupun di gereja, di sekolah anak ataupun dimanapun. Tuhan bantu. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini datang, biarlah Tuhan kasih setiamu melingkupi hidup mereka Bapak. Sehingga apapun yang mereka bawa dari rumah, lepaslah Bapak. Sehingga Tuhan yang membalut luka, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang akan membantu setiap jalan kesulitan akan memberikan jalan keluar. Hamba-Mu juga berserahkan kepada untuk semua ibadah hari ini Tuhan ikut campur tangan dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami tolak kuasa apapun nama-Mu yang tidak senang atas ibadah ini. Biarlah Engkau tidak berkuasa di tempat ini. Dan Bapak kami akan juga Pastor Ray Konang yang akan membantu untuk ibadah ini, memberikan firman Bapak. Biarlah tutup kuasa-Mu Bapak. Biarlah apapun yang akan Dia sampaikan itu berkenan dengan hati Tuhan, masuk kehidupan kami dan kami bawa pulang untuk berkat kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Semua kita berkata amin. Haleluya. Shalom FLC. Saya belum dengar suaranya. Shalom. Siap memuji Tuhan sore hari ini.
puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tinggikan nama Tuhan sore hari ini. Kita bertepuk tangan bagi namanya. Haleluya. Beri senyum kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Mari dengan sukacita di hadapan Tuhan, katakan dalam nama Tuhan ku kan bersorak, nyanyikan pujian mulia namamu. Hati sukacita tiada terbeban, karena kasih Tuhan ada beri hidup. Katakan sekali lagi, dalam nama Tuhan ku kan bersorak, nyanyikan pujian mulia namamu. Hati sukacita tiada terbeban, karena kasih Tuhan ada penuhi hidupku. Dalam namamu besar kuasanya, hatiku penuh dengan sukacita. Jadilah berkat bagi sesamamu, karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan mau. Yang siap menjadi berkat bagi sesamamu, mari bertepuk tangan sorakan. Dalam nama Tuhan ku kan bersorak, nyanyikan pujian mulia namamu. Hati sukacita tiada terbeban, karena kasih Tuhan ada. Sama-sama katakan, dalam namamu besar kuasanya, hatiku penuh dengan sukacita. Jadilah berkat bagi sesama. Katakan, karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan mau. Mari bertepuk tangan bersukacita bagi namanya. Dengan hati yang bersyukur, katakan, dalam namamu besar kuasanya, hatiku penuh dengan sukacita. Jadilah berkat bagi sesamamu, karena apa saudara? Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan mau. Dalam namamu besar kuasanya, hatiku penuh dengan sukacita. Jadilah berkat bagi sesamamu, karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan mau. Katakan lagi, karena itu yang Tuhan mau. Terus bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita mau terus bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Yang siap katakan amin. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu masing-masing saudara. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Katakan dengan sukacita. Sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kamu katakan dengan imanmu, katakan, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima.
hari baik di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita percaya hidup kita aman di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita mau tetap teguh dengan iman kita. Hanya nama Yesus yang kita pegang. Hanya Yesus tempat kita bersandar. You gave me courage to believe that all your goodness I will see. Come on, say. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? Not for your goodness, not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. Everybody say, by the grace of God. To you I leave my offering. To you I leave my offering. Set my heart on high things. If it had not been for you standing on my side, where would I be? Oh, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never would say I'm still standing. Oh, if not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God. Hey, mari bertepuk tangan saudaraku. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita. 1, 2, everybody, I'm still standing. I'm still standing. Say, I'm still standing. But by the grace of God. By the grace of God. Come on, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. By the grace of God. Oh, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. By the grace of God. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Oh, if not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. Oh, I'm still standing. But by the grace of God. Mari terus memuji Tuhan, amin. Yang semangat memuji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Setia Tuhan yang besar dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Nyatakan, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kami aman Tuhan, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Serukan Yesus Allah perkasa.
terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Pujilah Engkau Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari saudaraku, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan. Come on. Terbukti kuasanya. Come on, FLC, angkat suaramu. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Pujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Kami sorakan Yesus Allah perkasa. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan terkasih. Kita percaya jika Allah yang ada di pihak kita, maka dengan apa kita harus takut dengan menjalani hidup-hidup ini, amin. Dunia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan selalu mereka-rekakan kebaikan untuk setiap kita, amin. Mari siapkan hatimu sore hari ini. Kita percaya mujizat Tuhan terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dialah pembuat mujizat yang sejati. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, sing I worship you. I worship. Kami percaya Tuhan Engkau hadir saat ini, healing every heart. I worship you, I worship you. I worship. We sing you are here, you are here, turning lives around. I worship you, I worship you. I worship.
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop work. Come on, say FLC. Come on, sing with your faith. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working for you and me. Even when I don't see it, you're working. Amen. I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Come on, say you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, one more time, sing. You are waymaker, miracle worker. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Mari nyatakan, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kau buka jalan bagi kami Tuhan. Hati kami tenang bersamamu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah pembuat mujizat yang sejati. Mungkin saat ini kami belum melihat, tetapi hati kami memilih untuk terus tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang termulia, Kau Tuhanlah yang tersuci. Kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang suci, Maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya jika. Come on FLC. Bapa yang kekal, Engkaulah maha kuasa Tuhan. Kau kami sanjung, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun
Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya, kuduslah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari hati kami Tuhan, kami katakan nama Tuhan. Saya rindu semua angkat tangan di hadapan Tuhan sore hari ini. Tidak ada yang lain di dalam setiap hidup kita selain Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Nyanyikan dengan lembut pujian ini. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang kudus. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, yes Lord. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Hanya suara kita saja. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Sing haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Engkau menguduskan dan menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar pada hari ini mendatangkan berkat untuk kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan angkat lepaskan mereka yang terikat dengan dosa. Ketika kami pulang tidak sama seperti kami datang, kami mengalami perjumpaan dan perubahan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Demi nama-Mu, amin.
Selamat sore, shalom, silahkan duduk. Terima kasih untuk tim worshipnya hari ini. Udah main sampai 3 kali kebaktian. Oke. Lagunya dari yang saya tidak hafal jadi hafal. Karena 3 kali diulang-ulang terus. Tapi puji Tuhan itu sesuatu yang sulit ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita pengkhotbah nih. Dari awal sampai akhir dijatain khotbah gitu. Mau masuk gak enak. Kita udah hafal lagu-lagunya jadi ya. Tapi saya senang sekali Bapak Ibu sekalian dan bisa melayani saudara-saudara hari ini. Nah, sore hari ini saya ingin bicara kepada kita semua dari 3 teks yang akan kita lihat yang saya beri judul God, Gods and Faith. Ada nggak kelihatannya? God, Gods and Faith. Tapi saya ingin menekankan kepada masalah Gods. Gods dalam bahasa Indonesianya nyali. Atau kalau bahasa Inggrisnya bisa itu juga kata bahasa Indonesia jeroan. Guts Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang jadi manusia itu gak punya keberanian. Gak punya nyali. Ada banyak pemimpin di muka bumi ini strong. Tapi gak punya nyali untuk mengeksekusi. Ada banyak orang Kristen yang kuat, tetapi gak punya nyali untuk mengeksekusi keimanannya dia. Nah, kita akan melihat dari teks kita, ada banyak teks yang akan kita baca, tapi 3 teks yang kita akan lihat secara seksama. Yang pertama kita akan melihat dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Lebih baik kita nanti baca sampai ayat yang ke-8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, di dalam teks ini ceritanya adalah cerita ketika Daud nomaden ya. Nomaden ke sana karena Daud ditolak untuk menjadi raja oleh raja sebelumnya ya Saul, mertuanya sendiri sih sebenarnya. Dan Daud harus berpindah-pindah tempat. Dan Daud membawa pasukan yang dibentuk yang tadinya penjahat-penjahat, yang tadinya orang-orang yang gak berguna, orang disisihkan oleh masyarakat gitu. Lalu ditrain, dilatih oleh Daud menjadi pasukan yang sangat kuat. Itu yang mengiringi dia selama pengembaraannya. Dalam satu kejadian dalam pasal 30 ketika camp base-nya mereka itu diserbu, dihancurkan oleh orang-orang yang menjadi musuhnya. Dan camp base-nya itu ada istri, anak, dan segala sesuatu. Tentara-tentaranya juga. Orang-orang pilihan yang terbaik, punya keluarga di situ. Semua diangkutin. Lalu Daud pada posisi yang demikian. Sebagai pemimpin, Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, ini sesuatu yang nanti kita lihat. Bagaimana sih benar reaksinya dia untuk menghadapi segala challenge yang dia hadapi. Coba kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-3.
Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Cerita ini di dalam kitab Hakim-Hakim cerita tentang Gideon. Gideon diperintahkan untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan pada waktu itu. Gideon meminta orang, puluhan ribu orang. Lalu Tuhan bilang, terlalu banyak orang-orang itu. Lalu Tuhan bilang sama mereka, siapa yang takut, pulang aja. Gitu. Banyak daripada kita kan gitu ya. Disuruh Tuhan, ayo berperang sono, lawan hidup itu gitu ya. Tapi saya mesti punya temen dong Tuhan. Ya sama-sama kan lebih bagus katanya. Tapi ada juga kita disuruh Tuhan, pertama inisiasi kita kan, wah kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kan begitu. Tapi waktu kita mau masuk battle, peperangan, wah kita mulai ciut. Biasanya nih anak-anak sekolah Alkitab yang begini. Waktu lagi didoain, lagi ada camp, ada mungkin altar call di gereja. Siapa yang mau melayani Tuhan? Wah hatinya berkobar sekali. Mau melayani Tuhan. Tetapi begitu masuk di camp, mulai digojol, kasih lihat. Problem-problem dalam pelayanan gitu ya. Saya tadi mikir-mikir ya, aduh ini 3 kali kebaktian, hadirat Tuhannya kencung. Seneng rasanya kita di hadirat Tuhan ya. Tapi nanti kalau kita keluar, you berani gak menggunakan imanmu yang engkau katakan, yes Tuhan saya percaya nih. Kadang-kadang kita seperti ini nih. Di kitab Hakim-Hakim. Berani, tapi waktu ngeliat kenyataan takut. Makanya Tuhan tahu loh. Ada yang, ini baru dipangkas 20.000 orang. Dari 33.000 kalau nggak salah. Dipangkas 20.000 orang, tinggal 10.000. Kalau saudara baca teks lagi di rumah, di Hakim-Hakim pasal 7, itu dibangkas lagi. Sampai diketemukan hanya 300 orang. 300 orang yang punya nyali, punya keberanian, dan benar gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa Tuhan itu sebenarnya bukan melihat masalah banyaknya. Tetapi orang ini punya guts gak gitu. Punya nyali gak gitu. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Karena iman. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Perhatikan kata itu. Belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh membuat bahtera di atas gunung, bukan di tepi pantai. Iya dong. Dan teks ini mengatakan dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Tuhan cuma bilang, Nuh bangun bahtera. Tapi di mana? Tuhan bilang di atas gunung sono. Lalu kenapa dibangun di atas gunung? Aku akan menurunkan hujan. Nah saya kasih gambaran. Waktu Nuh itu disuruh untuk bangun bahtera dan Tuhan bilang menurunkan hujan. Hujan itu belum ada pada waktu itu. Jadi kan heran nih. Tetapi Nuh dengan taat. Ini punya keberanian loh. Punya guts gitu. Untuk sesuatu yang belum dia lihat. Tetapi dia memberi keberanian untuk melangkah. Banyak orang Kristen itu
cuma berani di kandang. Ya enggak? Beraninya di dalam gereja, ngomongin orang, nyalain pendeta, nyalain gereja, nyalain sini, nyalain sono, nyalain siapa aja. Beraninya cuma di kandang, nggak berani tuh di keluar. Kadang-kadang kita kan begitu, pengecut. Kekristenan kita itu sesuatu yang kita anggap kita cuma berani di dalam diri sini aja gitu. Kita nggak berani menunjukkan diri kita adalah pengikut Yesus di luar. Pengecut kita. Baru diobok-obok sedikit, udah lari. Tadi saya diantar sama Pastor Jos masuk ke ruang parkir, 4 parkir. Saya banyak sekali FLC. Ini banyak banget petunjuknya. Saya mulai pikir-pikir, ini berani juga nih gereja ini nih. Semua diambilin titik-titik posisi mana. Taruh aja FLC. Kita tahu ada gereja sebelah juga. Kita tahu mall ini mall untuk umum, bukan mall untuk orang Kristen. Kita harus punya keberanian. Antara Allah kita dengan iman itu bersinggungan Bapak Ibu sekalian. Antara guts di satu sisi dengan kita manusia yang harus mempunyai guts, keberanian untuk bertindak dalam hidup ini. Serta iman harus dibedakan ya. Antara iman dengan keberanian. Tadi pagi saya bicara banyak tentang iman. Tetapi hari ini saya ingin bicara tentang sisi manusianya kita. Sisi karakternya kita. Yaitu tentang guts-nya saudara. Keberanian saudara. Di dalam society, Chinese society, itu tiger merupakan lambang keberanian. Tetapi orang Tionghoa atau Chinese society itu tujuan hidupnya itu bukan menunjukkan keberanian, tapi menunjukkan prosperity. Orang Chinese itu omongannya cuma satu yang paling gede, cien, duit, cien. Saya 2 kali ke China. China itu mah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Anda harus pergi ke Cina. Lihat. Kalah kita. Tolnya kita mah gak ada apa-apanya. Wusnya kita itu wus tuh. Wus. Gitu. Ya aduh main-mainan. Kita baru 350 kilo. Cina lagi mau bangun 11.000 kilometer. Kereta cepat, jalan kereta cepat. 11.000. Mereka bangun itu tuh cepat sekali. Duduk. Tiba-tiba selesai aja deh. Dan kalau pemerintah Cina mau bangun, nggak ada yang bisa lawan mereka. Tanah dikasih langsung. Lu mau lawan pemerintah Cina, habis lu. Mau begitu cepatnya. Kami ada di Shanghai. I think Shanghai ya. Shanghai itu jalan lingkarnya itu bukan jalan lingkar lagi. Jalan susunannya tuh bukan lagi 2, 5. Kita jalan dari downtown Shanghai menuju tempat penginapan kita, itu nggak lagi di darat. Terus di atas. Wow. Mobilnya mereka, ya kalah. Kita mah, Amerika aja kalah. Tapi dibutuhkan keberanian untuk supaya saudara itu prosper. Orang Chinese itu percaya prosperity itu merupakan tujuan hidupnya. Tetapi dibutuhkan keberanian gitu. Dibutuhkan guts. Supaya hidupnya itu bisa makmur. Saya ngomong Chinese society karena jemaat saya 90% Chinese. Orang saya dipanggil kok. Sampai hari ini dipanggil kok. Kok sama Ci. Ci Debbie, Korey. Ya gak apa-apa. Untung gak korek. Korey dia bilang. Ya saya happy aja. Dulu waktu pertama kali menggembalakan jemaat yang begini. Bingung juga kita. Aduh dipanggil apa nih. Ya terpaksa saya belajar.
Society Cina itu, filsafat Cina itu apa? Oh saya berenang, oh iya. Merah lambang. Kalau orang kawin merah. Kalau putih ya udah meninggal, mati. Society Chinese itu luar biasa sekali. Orang tuh harus hormat sama orang yang lebih tua. Mau apa? Makanya ada, ya saudara tahu lah yang orang Chinese itu. Hierarki yang begitu lupa. Kita orang Manado. Semua kita panggil nama kalau bisa. Orang Chinese enggak boleh. Gitu. Enggak boleh. Di dalam Western Society, lion merupakan lambang keberanian. Ya singa. Enggak tahu gambarnya bener apa enggak nih. Si Hadi kasih lambang lion apa enggak tahu. Kayaknya antara tiger dengan lion dia samakan gitu. Waktu saya periksa, ini salah nih kayak dia, biarin aja lah, gak apa-apa lah. Salah itu penting dalam hidup ini. Western Society melambangkan lion itu sebuah keberanian. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah keberanian itu masalah manusia, masalah kita. Dan teks Alkitab tuh mengajarkan tentang hal demikian. Pedang merupakan lambang, warrior, spirit. Coba saudara lihat lambang. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang paling saya sukai di masa sekolah saya adalah PMP. Yang umurnya 60-an masih ingat kali. PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang masih ada apa enggak saya nggak tahu. Udah nggak ada ya. Habis mau bermoral sendiri. Kalau kami dulu diajarin moral Pancasila tuh. Pastor Jos mesti ngalamin juga kayaknya. Ngalamin aja. PMP kita diajarin menghargai sesama. Kita diajarin menghargai apa? Keberagaman, ya enggak? Kita diajari hal-hal yang baik secara tata krama Indonesia. Dan kita diajari, kalau di PMP diajar, apa artinya burung Garuda Pancasila? Sayapnya berapa? Kita sampai apal-apalin tuh sayapnya. Kenapa dia nengok ke kiri? Kenapa nggak ke kanan? Dia nengok ke kiri apa ke kanan dia? Tuh kan saudara nggak perhatiin kan? Karena saudara nggak belajar lagi. Kita diajarin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemberani. Sampai kita apa lagunya? Nenek moyangku orang pelaut. Gemar mengarung luas samudra, menopang badai, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Saudara kok gak ngikut lagu ini? Berarti saudara gak diajar. Mungkin saudara diajar sekarang, balonku ada 5. Coba nyanyikan lagu yang patriotik gitu. Saya masih ingat saya di SMA tuh, masih ada gak upacara bendera setiap hari Senin? Hah, masih ada? Masih. Dulu saya di Jakarta Pusat, sekolah saya tuh di SMA Negeri 1. Saya anggota budut. Itu saya di bagian choir gitu. Saya ini di seksi rohani, bukan seksi rohani, seksi seni gitu. Nah, jadi kami ngurusin choir. Jadi wah enak tuh. Pagi-pagi choir. Lagunya patriotik. Semangat gitu. Membela tanah air gitu ya. Walaupun di kemudian hari saya tidak paspor Indonesia. Tapi saya masih ingat. Diajarin tentang keberanian. Question sebagai kita hari ini. Tahukah Anda kenapa Anda di dalam gereja ini? Dibutuhkan keberanian dari saudara untuk hadir di tempat ini. Yes. Dibutuhkan keberanian dari seorang yang bernama Joshua Supit dengan Alena Supit untuk memindahkan ibadah kita dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Jakarta Barat itu gudangnya gereja.
Serius. Ada lebih daripada 100 gereja Bethel Indonesia tuh di Jakarta Barat. Yang paling kurang gereja Bethel di Indonesia di mana? Jakarta Selatan. Paling sedikit. Dibutuhkan keberanian. Pangsa pasarnya nggak banyak. Dibutuhkan keberanian loh. Ya saya ngerti. Gereja GBI di Jakarta Selatan ini sangat kurang Bapak Ibu sekalian. Kurang banget. Biasanya orang tendensi kepada bagian yang rame. Itulah sebabnya sore itu saya di mana tuh? Central Park ya? Central Park ada mungkin lebih daripada 50 kali gereja tuh di situ. Jadi saudara tinggal pilih-pilih aja. Saudara lihat mau saudara yang diam-diam masuk ke situ. Mau yang khotbah kayak begini masuk ke gereja A. Lantainya milih-milih. Musiknya saudara tinggal pilih mau yang mana. Lupa hari ini ke sini, oh bisa ada jam berikutnya. Begitu luar biasa. Dan saya berterima kasih sama Bapak. Saudara punya keberanian untuk berpindah dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Ini bukan masalah iman Bapak Ibu sekalian. Saya tahu Pastor Josh dan Alena memiliki iman untuk gereja ini. Tetapi diperlukan guts. Nyali untuk berpindah. Ya walaupun mereka bertemu dengan orang-orang yang membuka bagi mereka. Tetapi diperlukan bagi kita keberanian. Saya masih ingat papanya suruh saya ke Sydney. Nih uang. Beli tiket. Udah ya. Kasih uang beli tiket doang. Saya masih ingat waktu dulu. Waktu Pastor Jos masih remaja. Pastor Konrad Supit tuh. Sini. Ayo ikut om. Kemana om? ATM. Oh iya. Dia nyetir. Wah pendeta besar nyetir kan anak buah. Luar biasa sekarang saya belum nggak boleh nyetir. Dia doang yang punya SIM ya udah dia nyetir. Pakai mobilnya Jos saya. Masuk ke ATM. Dikeluarin kartunya. Tek. Nggak keluar. Saya tanya kenapa om? Lupa pinnya. Ya gimana ceritanya? Punya kartu lupa pinnya. Aduh. Dia telepon. Pin saya berapa nih? Keluar. Nih buat kamu. Buat apa nih? Udah ke Sydney sana buka gereja. Udah buat beli tiket aja. Ya udah. Udah gitu doang loh. Aduh. Tetapi diperlukan keberanian bagi kami untuk datang ke Sydney dan membuka ibadah. Bukan hanya masalah iman. Lagi itu papanya tanya, kamu gimana nih? Om saya gak punya visi buat Perth. Waktu itu kami ada di Perth. Pastor Jos masih di Perth. Kami gak punya visi buat Perth. Kamu punya visi mana? Ya Sydney. Ya udah sini panggil. Duh, kasih duit. Pergilah. Bukan hanya masalah visi Bapak Ibu. Masalah iman. Ya saya tahu Tuhan akan tolong saya. Tapi keberanian untuk melangkah itu dari kitanya. Bukan dari Tuhannya. Dari kitanya. Nah kadang-kadang orang Kristen ini Bapak Ibu sekalian, saudara tuh jangan malu-maluin jadi orang Kristen gitu. Aduh karena kita orang Kristen kita gak usah berani-berani lah. Biar Tuhan saja yang akan berperang ganti kita. Ayatnya kan begitu. Nanti biar Tuhan yang berperang ganti. Iya memang ada bagian-bagian tertentu. Tetapi kebanyakan bagi kita harus deal dengan diri kita. Untuk berani memutuskan sesuatu. Pernahkah Anda berpikir tujuan dari kehidupan Anda? Kadang-kadang kita nggak berani untuk bertindak walaupun kita sudah ngerti tujuan kehidupannya kita. Bertindak untuk masuk kepada tujuan itu. Si Gideon waktu dipilih Tuhan, Gideon bilang begini, saya ini paling kecil, gak mungkin lah ngapain juga. Tuhan masih banyak orang yang lebih hebat daripada saya. Tetapi Tuhan ngajarin Gideon untuk
Gak usah takut. Ya berani bertindak aja. Pelajaran terpenting daripada kehidupan kita sebagai orang percaya adalah di keberaniannya kita untuk bertindak. Nuh mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Allah bicara kepada Nuh untuk membangun bahtera. Tetapi Nuh yang harus menjawab panggilan Tuhan dengan keberaniannya untuk melangkah. Mengapa kita takut menjadi orang Kristen? Mengapa kita nggak berani untuk menjadi orang Kristen yang berani melangkah dalam hidup? Memiliki guts yang hebat. Memiliki guts yang besar. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari teks yang kita baca. Dari 3 teks ini. Yang pertama, bahwa seseorang itu ditandai oleh keberaniannya. Perhatikan kata ditandai oleh keberanian dalam bertindak, dalam menyingkapi kehidupan yang ada dengan segala konsekuensi. Hidup Bapak Ibu sekalian, kita semua tuh ditandai, disign, dimark oleh keberanian saudara untuk bertindak. Saya bingung ya orang-orang Kristen ini. Kok gak berani, pengecut gitu bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Saudara harus belajar daripada Daud. Daud terjepit. Daud hendak dilempari dia dengan batu. Tetapi Daud, ayat 6 mengatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Untuk apa? Supaya dia berani bertindak. Bapak Ibu sekalian, jadi orang Kristen itu tidak didesain oleh Tuhan menjadi orang yang pengecut. Seseorang itu ditandai, dimark hidupnya dari keberanian dia dalam bertindak dan menyingkapi kehidupan dengan segala konsekuensi. Keberaniannya kita harus berani untuk menghadapi konsekuensi. Mungkin konsekuensinya gak enak. Tetapi makes you mature. Membuat Anda itu menjadi orang dewasa. Nyali saudaranya itu adalah sebuah mark kehidupannya kita. Ajari anak-anaknya kita. Ajari orang-orang di sekitar kita untuk menjadi orang yang pemberani dalam hidup ini. Teks Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu, di sorga nanti tidak ada orang penakut. Orang penakut itu nggak masuk sorga katanya. Takut apa? Bukan takut setan. Tetapi orang ini adalah orang-orang yang guts, yang berani melewati hari-hari kesulitan mereka. Dan kita mau orang Kristen, saudara dan saya, menjadi pengikut Yesus yang pemberani. Bukan malu-maluin, tetapi pemberani, Bapak Ibu sekalian. Anda pulang dari tempat ini, bilang dong, gak boleh saya jadi orang Kristen kayak begini. Saya harus berani. Dengan segala konsekuensi yang saya akan hadapi dalam hidup ini. Khotbah ini bukan ngajarin saudara jadi semua untuk jadi prajurit, bukan. Bukan saudara nanti sekolah militer, bukan. Tapi teks Alkitab tuh ngajarin yang demikian. Seseorang itu dijudge oleh keberaniannya dia. Yang diambil dalam mengeksekusi setiap action yang ada. Dijudge. Dilihat, dihakimi. Bukan hanya dimark, ditandai, tetapi dijudge, dihakimi. Orang mengatakan, iya benar ini orang berani banget. Saudara tahu, Daud itu manusia yang punya guts-nya luar biasa. Israel sampai hari ini selalu menganggap the best man-nya mereka adalah bukan Salomo, tetapi Daud. Karena Daud itu orangnya berani. Berani mengambil keputusan dengan segala konsekuensi yang harus dia hadapi. Hidupnya tuh dijudge, dilihat, diperhatikan.
oleh keberanian tindakannya. Banyak daripada kita ini gak berani dijudge dengan keberanian tindakan kita. Kita rasanya takut ya. Kita takut diomongin orang. Ya, kita takut diomongin orang. Kita takut untuk orang menghakimi kita dengan you salah. Saya di dalam leadership selalu ngajarin Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu kita takut ketika kita membuat kesalahan dalam hidup ini. Kesalahan eksekusi dalam hidup ini. Karena kesalahan adalah bagian daripada kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kita sebagai manusia itu sempurna. Tetapi diperlukan bagi kita adalah orang-orang yang berani. Dan orang-orang yang berani ini, teks tadi mengajarkan narasi, picture nyali kita akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saudara akan terkagum, wow hebat banget nih Nuh ya, berani. Nuh bangun Batra itu bukan 1-2 tahun. Saudara tahu kalau sudah baca Alkitab itu 120 tahun. Can you imagine itu 3 generasi. Kalau satu generasi hitungnya 40. Udah XYZ dia tuh. Dari generasi X, generasi milenial, dan generasi Z. 3 generasi. Ujannya gak turun-turun. Gila kali ini orang nih. Orang menjudge dia. Gak bener nih. Masa Tuhan ngomong begitu sih? Aneh-aneh loh. Ilusi. Fake news kali. Salah kali kamu. Salah dengar tuh bukan suara Tuhan. Tuh suara dirimu kali. 120 tahun bukan sehari. 120 tahun. Kalau sekarang. Wah susah deh gitu. 1-2 hari aja kita udah nungguin jawaban Tuhan. Tuhan tolong. Udah gak kuat nih Tuhan. Wah udah gak kuat. Kayaknya udah gak berani, udah lemes nih. Gitu. Ini 120 tahun, can you imagine 120. Dia lebih hebat daripada Abraham. Abraham cuma 25 tahun. Dia 120 tahun. Udah gitu 120 tahun apa? Dia itu dibilang, ya gak kelihatan, disuruh untuk melakukan. Aduh. Dia juga gak tahu, dia gak pernah ngeliat hujan. Dia gak pernah lihat hujan Bapak Ibu sekalian. Dan suruh bangun. Dan dia, can you imagine? 120 tahun ngeliat sambil bangun-bangun. Ini gue ngapain ya? Saya aja nunggu jemaat itu berkembang. Saya doa-doa terus, Tuhan tolong Tuhan. Jemaat biar berdatangan Tuhan. Engkau janji sama saya Tuhan. Kapan ini? Sudah belasan tahun doa Tuhan. Masa gereja ini cepat sekali gedenya ngambil-ngambil jemaat. Bangga lagi Tuhan. Aduh masa saya kalah sama orang ini gitu. Kesel juga kadang-kadang ya. Gereja-gereja yang dikagumi, gereja yang suka nyopet-nyopet jemaat, mindah-mindahin jemaat gitu. Dan bangga lagi, inilah berkat Allah dalam kehidupan. Kita yang udah doa-doa, saya tahu dia juga berdoa gitu. Aduh, kapan ya Tuhan ya? Kita kan gak boleh berdoa, Tuhan. Masa cuma duit? Terkutuklah mereka Tuhan. Gak boleh dong pendeta. Tapi keberanian untuk stand strong, keberanian untuk berdiri dan mengatakan, saya percaya Tuhan berkati jemaat ini dan nanti diledakkan bagi jemaat ini. Itu guts, bukan hanya iman. Dan ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya udah bilang sama jemaat, nanti kalau jemaat kita sekian ribu, saudara pasti nangis. Karena saudara melihat pendeta saudara itu yes, tetap bertahan dengan hal yang demikian. Guts, punya keberanian. Bukan hanya iman, keberanian untuk percaya.
Saya mau Bapak Ibu sekalian jemaat ini memiliki keberanian. Tapi bagaimana menghubungkan antara Tuhan, God's, dan faith yang ada? Dari teks yang kita belajar Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah masalah doanya kita. Artinya komunikasi 2 arah antara Tuhan dengan kita. Dari 1 Samuel pasal yang ke-30, saudara bisa memperhatikan dalam ayat yang ke-7 dikatakan lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Efod itu adalah sesuatu yang dipakai oleh imam besar untuk kalau dia akan melakukan kegiatan doa. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkan mereka kususul. Dan dia berfirman katanya, kejarlah. Wow. Rupanya teks Alkitab mengatakan bahwa landasan keberaniannya kita itu bukan dilandasi oleh pride-nya kita, oleh kemampuannya kita, ability-nya kita, tetapi berdasarkan komunikasi kita dengan Tuhan. Kenapa Bapak berani? Oh, saya doa dulu. Di dalam doa itu saya dengar Tuhan memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Gods yang kita pelajari hari ini bukan hanya sekedar gods yang datangnya daripada ability-nya kita. Sense of kita nih sebagai manusia harus berani, tetapi kita harus belajar keberanian kita datang daripada rutinnya komunikasi kita dengan Tuhan. Ini membedakan kita dengan yang lain. Sebanyak doa saudara, sebanyak itulah kekuatan Tuhan yang datang dalam hidup saudara. Keberanian saudara itu dibangun daripada doa saudara. Bukan sekedar pengetahuan saudara, hitung-hitungan saudara, tapi berdasarkan doa, sebanyak doa yang saudara lakukan. Daud melakukan demikian. Daud secara hitung-hitungan, dia udah terpojok, dia kehilangan. Secara hitung-hitungan, Daud sebenarnya memiliki tentara yang sangat baik. Tentara yang terlatih untuk berperang. Tentara yang bagi dia, ya dia bukan hebatnya mereka, tetapi Daud selalu mengandalkan Tuhan. Ini kita harus belajar ya Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara berani itu bukan karena saudara, tapi karena sebanyak doa yang saudara naikkan. Kami akan bikin pertemuan Gereja Bethel Indonesia sedunia di Sydney tahun ini, bulan Agustus. Saya lihat budgetnya tuh gede banget. Aduh, saya tanya sama bendahara saya, gimana nih? Bisa nggak? Dia diam aja. Terus saya udah bilang iya lagi sama pengurus pusat. Kemarin ketemu sama papanya Pastor Jos, dia tanya, jadi nggak? Saya jawab, jadi. Coba saya lagi mikir-mikir duitnya dari mana nih. Tapi saya berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan saya untuk mengambil keputusan. Dalam hidup kita. Kalau saudara ingin punya God's yang baik dan benar. Didasari oleh doa saudara. Hal yang kedua, antara Tuhan, God's dan faith. Yang kedua adalah dalam pernyataan Tuhan bagi kita. Words of God.
firman Tuhan. Dari 3 teks yang kita baca, si Nuh mendapatkan pernyataan Tuhan. Daud mendapatkan pernyataan Tuhan. Gideon mendapatkan pernyataan Tuhan. 3 cerita kita ini selalu menunjuk mengarahkan Word of God. Bukan hanya doa kita, tetapi pernyataan Tuhan. Firman Allah buat kita. Apa yang Tuhan katakan untuk kita. Itu sebabnya doa saya Bapak Ibu sekalian, saudara masuk dalam jemaat ini. Bukan hanya saudara menikmati the great community yang ada. Good community, loving community, family church yang baik. Tetapi saudara juga harus belajar untuk seperti jemaat dikatakan dalam Kisah Para Rasul, jemaat Berea, jemaat yang meneliti firman Allah. Jemaat yang mulai bahasa filsafat mempertanyakan, bukan mendebatkan, mempertanyakan kenapa ini begini. Apa yang Tuhan mau, bukan mendebatkannya. Mendalami kebenaran Tuhan. Mencari tahu nih apa gitu. Supaya yang saudara dapatkan itu yang saya sebutkan merupakan harta rohani. Itu sebabnya masuk gereja ini berbeda dari gereja yang lain. Saudara didik up, diajari untuk mendik up kebenaran Allah. Dicatat Bapak Ibu sekalian. Mulai direnungkan. Menjadi setia dengan firman Tuhan. Hal yang ketiga, untuk kita bisa menghubungkan antara Tuhan, Gods dan faith, kita harus punya conviction dari Roh Allah. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, kita Gereja Bethel Indonesia mengerti pekerjaan Roh Allah. Roh Allah itu harus mengconvict saudara, meyakinkan saudara. Doa menjadi hal yang mendasar. Firman Allah menumbuhkan kepercayaan saudara. Tetapi yang ketiga, conviction daripada Roh Kudus untuk mengatakan, that's it. Jalani itu. Saya mau minta Bapak Ibu sekalian, hari ini, supaya saudara kalau sudah dengar firman Allah, sudah berdoa, minta satu bagian yang kurang mungkin daripada kita. Conviction yang datangnya dari Holy Spirit. Dan saudara gak perlu ragu. Karena saudara manusia rohani. Allah yang roh itu berbicara kepada roh saudara. Pak, untuk masalah rohani aja? Enggak. Untuk seluruh hal dalam kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupannya kita. Entah di rumah tangga saudara. Entah di pekerjaan saudara. Di bisnis saudara. Di karir saudara. Di studi saudara. Anak-anak saudara. Minta conviction daripada Allah. Roh Allah. Kadang-kadang kita menelantarkan Roh Kudus. Karena kita gak sering bersinggungan dengan dia. Ya kita senang dengan firman Allah. Kita senang dengan doa kemungkinan. Tetapi Yesus mengatakan, roh itu aku datangkan supaya nolong kamu. Meyakinkan kamu katanya. Why kita gak menggunakan roh Allah? Hari ini saya mau men-challenge. Mulai membuka diri bagi roh Allah. Untuk bicara kepada saudara. Anda berani bukan karena Anda berani. Tapi karena roh Allah mengconvince engkau. Untuk melakukan tindakan. Orang bisa berani, manusia bisa berani dengan segala ability yang dia miliki. Tetapi kita lebih daripada itu. Ada roh Allah yang mengconvince kita untuk bertindak
tindakan kita, itu yang kita sebut namanya beriman. Itu namanya hidup beriman. Iman di dalam Alkitab tuh iman bukan iman mental, tapi iman roh. Karena firman dan rohnya tuh bekerja sama. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian beriman, bukan mental, saya percaya akan terjadi. Bukan, itu mental. Saya percaya karena roh Allah dan firman Allah mengatakan itu bisa terjadi. Hari ini saya mau men-challenge saudara sekalian. Ayo, waktu saudara bangkit berdiri, saudara mulai, oh, Tuhan, I let your spirit to speak to me. Saya mau hidup saya ini convinced, punya sesuatu, punya guts. Dia berani. Jadi beraninya saudara bukan berani seperti suku dari Sumatera atau dari Papua. Orang berani-berani, bukan karena itu. Tapi karena roh Allah. Teks Alkitab mengatakan bukan oleh kuat dan gagahmu, tetapi oleh karena roh Allah katanya. Jadi kita tuh berani karena roh Allah. Itu makanya saya berani karena saya tahu roh Allah speak to me. Firman Allah menyatakan kepada saya. Itu sebabnya gali firman Allah. Bangun doa saudara untuk bisa mendengar roh Allah berbicara kepada saudara. Pak, bisa saya mendengar suara Tuhan? Bisa. Karena saudara adalah anaknya. Bapak mau bicara kepada saudara. Tapi kita gak mau. Nah sekarang hari ini coba mulai dibuka sedikit aja. Speak to me Lord. Speak to me. Say. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Tanpa Roh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Katakan sekali lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Dari 3 tokoh yang kita belajar, Daud, kalau saudara baca cerita Daud dipimpin oleh roh Allah. Gideon menjadi orang yang hebat. Teks Alkitab mengatakan dia dipimpin oleh roh Allah. Nuh menjadi orang yang takut karena roh Allah ada dalam hidupnya. Wow. Jadi saudara adalah anaknya dia. Anak dari Bapa yang mengirimkan rohnya kepada kita. Kalau saudara ingin menjadi orang yang berani, berkomunikasilah dengan roh Allah. Kalau saudara ingin punya guts yang luar biasa, guts yang hebat,
Saudara melakukan guts itu bukan karena ability saudara lagi, tapi karena Roh Allah mengempower saudara. Ada one great pastor dalam 22nd century, namanya Dr. Cho. Dia membangun gereja yang paling besar di dunia ini, dengan jemaat yang terbesar di dunia ini. Dia bisa jadi hebat karena dia mendengarkan Roh Allah. Dia membangun fasilitas yang paling hebat di Korea dan di dunia ini karena dia dengar Roh Allah. Dia memiliki keberanian untuk bertindak dan mengatakan, yes, kita bisa bangun Korea, kita bisa bangun gereja kita. Gerejanya miskin, Bapak Ibu, tahun 60 gerejanya miskin sekali. Tapi dia percaya Roh Allah mimpin hidupnya. Apakah ini hanya untuk pendeta? No. Untuk kita semua anak-anaknya yang dengar Roh Allah. Oh, saudara kan habis puasa nih seminggu nih. Dengar Roh Allah. Apa nih? Supaya saudara berani bertindak. Puasa saudara menjadi bukan puasa yang vain, tetapi puasa yang memberikan manfaat dan dampak. Karena saudara dengar Allah bicara kepada saudara. Hari ini tutup matamu. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Kita mau minta Roh Allah bekerja hari ini. Haleluya. Tuhan, Roh Kudus yang dahsyat, bicara untuk setiap kami. Dalam nama mereka membutuhkan tindakan keberanian. Tapi kami belajar dari teks Alkitab. Ternyata guts yang kami miliki harus datangnya daripada Tuhan. Harus datangnya daripada conviction yang datang daripada Roh Kudus. Tuhan, mereka berdoa meminta tindakan-tindakan yang berani untuk dalam hidupnya. Bisikan kepada mereka ya Tuhan. Oh, ini bukan berbicara masalah iman, tapi masalah kedekatan dan ketaatan mereka kepada Roh Allah. Kepada firman yang mereka dengar. Kepada relationship yang mereka bangun. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hari ini ada yang berdoa bagi penyakit mungkin. Berani untuk bertindak. Dan mengatakan aku sembuh. Karena firman-Mu mengatakan demikian. Hamba berdoa bagi setiap kami yang sakit pada hari ini dalam nama Yesus. Roh Tuhan berbicara kepada mereka. Bahwa mereka disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus dalam nama Yesus. Katakan pada dirimu, aku disembuhkan karena Roh Allah bicara kepadaku, aku sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku mau berdoa bagi setiap kita, bagi setiap saudara yang mengalami permasalahan dalam hidup saudara, apa saja. Saudara memerlukan tindakan dalam persimpangan jalan. Hari ini saudara dengar firman Allah. Dalam nama Yesus katakan, Tuhan, saya akan bertindak dalam keberanian yang Roh Kudus convince kepada saya. Rabashikaralamatakas. Oh, hal dalam nama Yesus. Oh, Rabashikaralamatakas. Rabashikara. Hari ini kalau saudara dengar, Tuhan tuh saya mengimani itu. Itu Allah bicara kepada saudara. Roh Allah bicara kepada saudara. Untuk saudara bertindak dalam iman saudara. Dan keberanian itu timbul dalam nama Yesus. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan saudara, kata Alkitab. Karena engkau adalah anak Allah. Roh Allah ada dalam kehidupanmu. Jangan takut. Kita sudah belajar tentang segala konsekuensi. Saudara harus berani. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Katakan, lakukan. Turunlah urapan ke atasku,
membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Yes. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuh. Katakan dengan iman. Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, serukan ya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Angkat tanganmu. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan Hidup yang terbelenggu. Amin. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, Spirit of God, touch them. mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jamah setiap kami Roh Allah. Jamah setiap kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami terus merasakan jamahan Roh Allah dalam hidup ini. Sehingga membuat kami berani untuk mengambil setiap keputusan. Karena kami tahu Roh Allah membackup kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi Yesus. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang lebih semangat FLC Family. Anda belajar sesuatu sore hari ini? Puji Tuhan, kiranya kita bukan hanya mencatat, tapi kita diberikan keberanian untuk bertindak. Setidaknya 1 minggu ke depan kita bisa tahu kita harus melakukan apa. Sister berdoa biarlah Roh Kudus bantu dan diactivate lebih lagi di kehidupan kita secara personal, supaya apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, kita bisa terjemahkan itu menjadi tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. So be sensitive, karena usually after we take a fasting, after we are equipped with something like this, pasti Tuhan akan berikan kesempatan untuk kita bisa memutuskan atau dalam satu kondisi atau 2 kondisi yang dimana kita harus memilih. Dan akhirnya kita perlu berani untuk melangkah. So Sister berdoa biarlah di momen-momen itu kita bisa memilih untuk percaya bahwa this is our timing to do something different. To do something dimana kita bisa bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Amin. So last Saturday, kemarin, we had a beauty class for all our lovely lady volunteers. So we have a little bit of a recap that we would like to share with you. So mungkin boleh ditayangin dulu.
Oke, boleh beri tepuk tangan. So big appreciation tentunya untuk Melody who was so kind enough to teach us in beauty class. So kita percaya bahwa we are one family. Kita percaya bahwa kita mau grow sama-sama, kita mau dilatih dan di-equip sama-sama. So the beauty class is one of example atau salah satu contoh di mana kita merayakan kebersamaan, kita merayakan fellowship, tapi kita juga mau sama-sama merayakan positive thinking atau mindset di mana kita mau sama-sama grow dan belajar. So kita percaya dengan kita bisa melakukan pembekalan seperti ini, kita juga bisa merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Dan jangan lupa para ladies, we have our first women fellowship coming up. It will be on the 7th. So mark your calendar. Don't forget to invite your fellow ladies, your neighbors, your friends, siapapun. Kita percaya pasti akan menyenangkan dan luar biasa. So untuk setiap ladies yang ingin bergabung, you have to register. Please sign up supaya kita bisa memberikan informasi terkait Women Fellowship. It's going to be on a Friday. Kita change it from a Thursday. Mudah-mudahan Jumat lebih banyak ladies yang bisa hadir dan join. Dan Next week we are celebrating 1 year. Tidak mudah, tapi pertolongan Tuhan baik banget. So, kita akan celebrate 1 year. Bukan 1 year FLC, tapi 1 year we are here. Karena seperti Bapak Ibu tahu, banyak sekali yang kita sudah lewati, sudah lalui. But next week, kita mengundang setiap Bapak Ibu untuk kembali beribadah. Tapi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin berkontribusi, you can do so and connect with us at the home lounge because we want to celebrate, we want to give thanks, dan kita mau sama-sama melakukan itu. So mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau berbagi food and beverages, please coordinate with our team supaya kita bisa pastikan kontribusi Bapak Ibu kita bisa akomodir dengan baik. Dan kalau tadi Bapak Ibu sudah datang, you will see that there is extra Chinese New Year decoration. Jadi boleh dong berikan apresiasi untuk para tim yang mendekor sesuatu itu butuh talent, kesabaran, dan ideas ya. Tapi kalau kita hanya berputar di ideas, nggak ada yang ngerjain, nggak akan kejadian juga. So a big thank you for the extra effort, khususnya for our decor team, because mereka bukan professional decorators, tapi they have the heart to do something extra. Begitu juga dengan begitu banyak area setiap minggu dan sepanjang tahun ini yang banyak sekali sebenarnya small moments yang kita tidak lihat, tapi their impact is very big. Dan their impact is very big because it's consistently doing the little things every single week, day in and day out. So next week we want to celebrate that. Dan mungkin kalau ada Bapak Ibu yang merasa bahwa, oh, I think this is a good time for me to start serving, to contribute, mungkin memiliki keahlian atau talenta, Bapak Ibu punya kerinduan untuk sama-sama melayani, kita mengundang untuk bisa connect with us at the home lounge, dan kita very very welcome untuk sama-sama bisa berkenalan, kita ngobrol, dan sister akan pastikan pasti ada tempat untuk kita semua bisa melayani in our home FLC. Amen. Not perfect, tapi kita punya heart for this house. So biarlah the heart grows bigger. Stretches. Dan kita percaya bahwa seperti Pastor Ray bilang, di Jakarta Selatan itu kurang banget gereja.
biarlah Tuhan bisa pakai FLC dan kita semua yang ada di dalamnya untuk bisa menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Amen. So see you next week. Invite your friends, invite your families, dan kita percaya bahwa one great week we just had, and we give thanks, and we are expectant for the 1 week to come. Amen. So thank you Pastor Ray, Pastor Debbie, a full day for them. Tapi behind the scene ini juga pilar doa untuk FLC. Jadi thank you so much. Tentunya in every season. Oke, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Boleh nggak berikan tepuk tangan buat Ibu Gembala yang luar biasa, wujud. Kemarin saya diundang sama teman saya. Saya bilang ke istri saya, aneh juga nih kita diundang nih. Private doang, actually sangat private. Teman saya bangun rumah 7 tahun. For 7 years dia bangun rumah. Anak Tuhan. Dia punya air mancur. Itu kalau saudara ke Las Vegas, ada hotel namanya The Bellagio. Hotel The Bellagio itu punya air mancur, itu ikoniknya Las Vegas Street. Jadi kalau saudara ke Las Vegas, saudara pasti akan mau foto di situ. Karena air mancurnya pakai lagu, bisa ikut dansa. Rumah teman saya ini dibangun 7 tahun. Dan yang bangun air mancurnya adalah the same builder, the same architect, the same engineer, and the same construction yang bangun Bellagio. Jadi, terus dia ngobrol sama saya, dia bilang begini, gimana ya Josh, caranya supaya hidup ini ke depan melakukan apa yang Tuhan mau. Di hati saya, gak salah nih orang ngomong. Bahasanya kalau dari sisi keuangan mah gak ada kurangnya. Genteng rumahnya 1 demi 1 aja dibawanya dari Spanyol. Bangun rumahnya 7 tahun. Tapi firman tadi tuh bicara keberanian. Life is not about money. Dan bukan soal kekayaan. In that room, dia bilang, I really salute you. Dia bilang, saya menghormati kamu banget. Dengan keputusan yang kamu buat. Dan ternyata kamu setia sampai hari ini. Saya cuma bilang, actually saya kaget tadi poin yang tadi. Bicara doa dan firman. Cuma saya gak bagian yang ketiganya, saya gak ngomong. Tapi saya bilang gak ada cara yang lain. Doa dan baca firman. Kita 1 tahun di sini. Kita 1 tahun di sini. Bukan karena kita sanggup dan mudah untuk melakukannya. Tapi tiap minggu, tiap bulan, kebersamaan kita sebagai satu gereja lokal, as one family. Kita bisa merasakan tetesan air mata bahwa kalau bukan Tuhan yang gerakin kita untuk bersepakat dan percaya bahwa ini adalah rumah Tuhan. Jangankan 1 tahun, 1 bulan pun kita gak akan bertahan di sini. So, saya di hati terhadap teman saya berdoa khusus buat dia. Saya bilang, you know what? At the end yang kita perlukan, Tuhan. No matter apapun yang kamu perlu di keluarga kamu, in everything, itu Tuhan. Karena gak pernah ada yang tahu hidup ini sampai kapan. Jadi saya tanya, do you still read Bible? No. Do you still go to church sometimes? Jadi udah terlalu enak. Karena pada akhirnya hidup dalam Kristus itu bukan tentang seberapa banget lo susah dan seberapa banget lo hebat. Itu bukan syarat ikut Yesus. Tapi syarat ikut Yesus adalah mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan menjadi penyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan itu yang membedakan kita. 1 bulan pertama di tahun ini hampir selesai. Saya gak tahu apa yang lagi Anda doakan dan cita-citakan. Tapi firman tadi katakan,
iman, keberanian, dan Tuhan. Jangan dipisah-pisah. Sometimes ada waktu untuk menerima, puji Tuhan. Tapi dalam hidup ini, sometimes Tuhan bicara untuk Anda melepaskan. Dan jangan takut untuk itu. Karena pada akhirnya piala kita bukan harta milik. Sahabat saya, teman baik, Selasa kemarin dikasih rompi warna pink adik kakak di Kejaksaan. Teman saya minggu kemarin baru ketemu saya. Baru keluar 7 tahun dari KPK. Karena KPK. Mau mencet lift aja gak bisa. Mau mencet lift. Kenapa? Trauma. Kesian banget, trauma. Ya kesian karena stresnya. Hal yang sama dia bilang ke saya. Gila sih kalau lu, katanya. Bisa terus. Saya gak minta Anda jadi pendeta. Enggak. Tapi firman tadi mengingatkan. Anda ibu rumah tangga, Anda suami, Anda entrepreneur, Anda anak, Anda orang tua, Anda businessman, Anda businesswoman, siapapun kita. Kehormatan kita kalau masih punya kesempatan nafas hidup adalah menjunjung tinggi kebenaran Tuhan. Khotbah Pastor Ray tadi. Yang rohani menguasai yang daging. Dan kita gak bisa sendiri-sendiri. Kenapa? Cobaan, badai banyak, silih berganti. Itu sebabnya jangan tinggalkan gereja. Jangan tinggalkan keluarga. That's not the option. Saya senang Anda datang. Saya senang minggu depan Anda datang bawa keluarga merayakan 1 tahun. Tapi kehormatan kita untuk bisa sampai ke minggu depan 1 tahun di PIM 3 ini adalah kalau sepanjang minggu ini, dimanapun kita berada, kita tetap jadi berkat, jadi garam, dan jadi terang. Dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Itu FLC, Forward Living Church. So makasih untuk hampir 1 tahun. Untuk kesetiaan, untuk kebersamaan kita semua, untuk semua teman-teman yang melayani. Kami berdoa dalam doa kami malam dan subuh. Bahwa setiap rumah tangga, setiap pribadi di FLC dikuatkan patoknya, kokohnya sama Tuhan. Supaya apapun badai angin yang ada di atas, kita tetap tiap kali minggu datang. Bukan hanya karena tentang rasa untuk menikmati ibadah. Tapi kerinduan datang untuk punya rasa dan lapar bahwa makasih Tuhan dengan segala kekurangan saya masih berani di hadapan-Mu berkata, ini aku, utuslah hidupku, utuslah keluargaku. Karena yang paling hebat bagiku adalah aku bisa tetap mendapat perkenanan-Mu. Mau ada orang, mau gak ada orang, kita tetap sama memuliakan Tuhan. So selamat hari Minggu, selamat menikmati long weekend Anda. Sebenarnya gak long weekend ya, Chinese New Year. Kalau mau ngasih angpau bisa ditunda minggu depan. Tapi yang pasti kita semua ada karena anugerah Tuhan. So mari sama-sama kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan bahagia. Terimalah berkat Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera. Sukacitanya Bapa turun memenuhi setiap bagian di ruangan kehidupanmu. Gak pernah dia tinggal diam, dia melakukan yang perlu dilakukan untuk setiap kehidupanmu. Tidak ada kelalaian, hanya ada kesempurnaan di dalamnya. Dan semuanya dia lakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai malam ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati. Dan siap jadi berkat sama-sama, yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu sejenak saat teduh. Sampai ketemu minggu depan. Thank you.